Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Syahrul Suryadin. Hari ini saya membawakan cerita saya Syahrul Suryadin dengan kelas TI 0703 dengan NIM 1020524000072. Hari ini saya akan membawakan cerita sederhana yaitu stagecoach problem, yaitu cara memilih rute perjalanan paling aman sekaligus paling hemat biaya dari titik kota A menuju ke kota J. Bayangkan ada penjelajah berangkat dari kota A, Missouri, menuju kota J, California, di abad ke-19. Ia menempuh perjalanan beberapa tahap dengan kereta kuda dan pada peta hanya boleh bergerak dari kiri ke kanan. Tugas kita, tugas kita hanyalah menemukan rute yang paling aman di antara banyak pilihan yang tersedia. Zaman itu, penumpang bisa membeli asuransi jiwa untuk setiap lintasan. Semakin berbahaya, semakin mahal harganya. Jadi rute teraman bisa kita artikan sebagai rute dengan total biaya asuransi paling murah dari awal sampai akhir. Nanti, angka-angka biaya ini yang kita jumlahkan untuk membandingkan rute. Di sini terlihat peta kota-kota yang biasa dilalui dan biaya untuk pindah dari satu kota ke kota lain. Ingat, kita hanya maju kiri ke kanan. Gambar ini menunjukkan semua pilihan yang mungkin dilalui penjelajah tersebut. Tujuan kita sederhana, menemukan rute dengan total biaya paling rendah tanpa harus mencoba semua kemungkinan satu persatu. Kalau setiap kali hanya memilih yang paling murah saat itu juga, hasilnya belum tentu paling baik. Misalnya, kalau kita tergoda memilih yang murah di setiap langkah, rute yang muncul kota A ke kota B, ke kota F, ke kota I, dan ke kota J dengan total biaya 13. Ternyata ini bukan yang terbaik, masih ada rute lain yang totalnya lebih murah. Selain itu, ada 18 rute semuanya. Mengecek satu-satu jelas melelahkan, jadi kita butuh cara yang lebih cerdas. Triknya begini, mulai dari tujuan lalu mundur selangkah demi selangkah. Kita cari dulu keputusan terbaik di bagian paling akhir. Lalu informasi itu kita bawa ke langkah sebelumnya dan seterusnya. Dengan cara ini, pilihan di depan selalu mempertimbangkan dampaknya sampai ke garis akhir. Di setiap langkah, kita hanya jawab satu pertanyaan sederhana. Setelah dari kota ini, sebaiknya ke kota mana? Supaya kalau dihitung sampai ke kota J, jumlah akhirnya paling kecil. Jadi setiap pilihan selalu dihitung sebagai biaya sekarang ditambah dengan sisa biaya terbaik sampai tujuan. Dengan pola itu, keputusan yang kita ambil di sini tidak akan menjebak kita di langkah berikutnya. Kalau sudah sampai ke kota J, artinya perjalanan selesai, jadi biayanya nol. Ini jadi patokan. Di bagian paling ujung dari patokan ini, kita mundur langkah sebelumnya sambil membawa angka-angka terbaik. Bayangkan, kita sudah hampir sampai, tinggal satu langkah lagi. Kalau berada di kota H atau di kota I, pilihan terbaik jelas langsung ke kota J. Dari data H ke kota H ke kota J biayanya 3. Dari kota I ke kota J biaya 4. Dua angka ini nanti kita bawa saat mundur ke langkah sebelumnya. Misal kita di kota F, ada dua pilihan, ke kota H dengan biayanya 6 atau ke kota I dengan biaya 3. Jika ke kota H totalnya
menjadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jika kita ke kota I, totalnya dari 3 ditambah 4 menjadi 7. Karena total sampai tujuan menjadi 7, polanya selalu sama. Biaya sekarang ditambah sisa terbaik. Kita juga melakukan hal yang sama untuk ke kota lain. Dengan cara yang sama, dari kota E dan ke kota G juga dihitung. Hasil lengkapnya sudah diringkas pada tabel di slide dari kota E ke kota F ke kota G. Kita tahu pilihan mana yang membuat total biaya sampai ke kota J jadi paling kecil. Intinya, kita sudah punya peta keputusan untuk kondisi sisa 2 langkah. Sekarang mundur lagi. Anggap kita di kota C. Pilihannya ke kota E, yaitu ditambah 3. Atau ke kota F ditambah 2 atau ke kota G ditambah 4. Lalu tambahkan sisa biaya terbaik dari masing-masing kota itu yang barusan kita dapat. Hasilnya akhirnya adalah 7, 9, 10. Artinya dari kota C paling baik ke kota E dengan total 7. Ini menunjukkan bagaimana keputusan yang tepat muncul dari hitungan yang konsisten. Untuk kota B dan kota D, perhitungannya mirip, hasilnya imbang antara tujuan ke kota E dan kota F. Keduanya sama-sama memberi total sama baiknya pada langkah ini. Jadi dari kota B atau D, kita bisa memilih salah satunya. Di titik awal A, kita bandingkan semua pilihan tujuan pertama. Hasil dari keseluruhan menunjukkan biaya minimum adalah 11, dan cara memulainya bisa ke C atau ke D. Keduanya sama-sama baik. Sekarang kita rangkai rutenya sampai selesai. Jika dirangkai, ada 3 rute yang sama-sama terbaik. Yang pertama, dari kota A ke kota C, ke kota E, ke kota H, ke kota J. Yang kedua, dari kota A ke kota D, ke kota E, ke kota H, ke kota J. Dan yang ketiga, dari kota A ke kota D, ke kota F, kota I, ke kota J. Ketiganya memberi total biaya 11. Inilah rute-rute yang paling hemat sekaligus paling aman menurut ukuran biaya asuransi tadi. Pelajaran pentingnya adalah dengan berpikir dari tujuan, lalu mundur, pilihan di setiap langkah menjadi tepat, dan saling mendukung sampai akhir. Gambar ini menandai rute-rute terbaik dan total biayanya di setiap kota. Ini memvalidasi bahwa keputusan di tiap langkah memang mengarah ke hasil paling hemat sampai tujuan. Baik, terima kasih cukupnya dari presentasi dari saya. Bila mana ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.